Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga senantiasa sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 3, perkenalkan dulu, saya Muhammad Wahyu Ilhami dengan NIM 1910202013, dan juga ada rekan-rekan saya yaitu Tiara Maharani, lalu ada Desi Ratnasari, Lini Susanti, dan juga Risti Santika. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai self-regulated learning atau kemandirian belajar. Oke, cara seseorang dalam mengatur proses kognitifnya telah menjadi fokus dan isu bagi para peneliti psikologi pendidikan. Self-regulated learning atau pembelajaran regulasi diri telah mengalami suatu perubahan yang sangat besar. Regulasi diri dianggap memainkan peran penting dalam pengembangan kompetensi belajar sepanjang hayat yang membantu siswa membuat suatu kebiasaan dalam belajar yang baik, memperkuat kemampuan belajar, dan menerapkan strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil akademik, memantau perkembangan prestasi, dan mengevaluasi kemajuan akademik siswa. Karena self-regulated learning memiliki peran yang penting dalam pengembangan kompetensi belajar siswa, maka sebagai orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, sangatlah penting juga untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan self-regulated learning. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai self-regulated learning. Yang pertama itu kita berkenalan dulu ya dengan self-regulated learning. Apa sih self-regulated learning? Self-regulated learning dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana pelajar melakukan strategi dengan meregulasi kognisi, metakognisi, dan motivasi. Strategi kognisi meliputi usaha-usaha mengingat kembali dan melatih materi terus-menerus, elaborasi, dan strategi mengorganisir materi. Strategi metakognisi meliputi merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi. Lalu strategi motivasional meliputi menilai belajar sebagai kebutuhan diri atau sisi intrinsik ya, melakukan penghargaan terhadap diri sendiri dan tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan. Jadi ya memotivasi diri sendiri seperti itu ya. Regulasi diri merupakan proses di mana siswa mengaktifkan dan memelihara kognisi, perilaku, dan mempengaruhi pencapaian tujuan secara sistematis. Dalam self-regulated learning, pembelajar memantau sendiri tujuan belajar dan motivasi mereka, mengelola sumber-sumber daya yang ada, dan menjadi pengambil keputusan dalam seluruh proses belajar. Jadi dalam belajarnya itu seorang siswa itu memegang kendali sendiri seperti itu. Dia sendiri yang mengatur, dia sendiri yang memantau apa tujuannya, dia sendiri yang membangkitkan motivasinya, mengelola sendiri sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber daya yang ada seperti itu ya, dan menjadi pengambil keputusan dalam seluruh proses belajar. Self-regulated learning sangat menekankan pada otonomi dan tanggung jawab pembelajar terhadap aktivitas belajarnya sendiri seperti itu. Dalam self-regulated learning, pelajar bertanggung jawab terhadap pendidikan dan proses belajarnya sendiri yang meliputi kesadaran dan evaluasi terhadap proses berpikir, penggunaan strategi yang selektif dan tepat, serta motivasi diri secara terus-menerus. Adapun definisi self-regulated learning menurut Zimmerman meliputi beberapa aspek seperti siswa menyadari proses regulasi diri mereka dan bagaimana proses tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Lalu, siswa melakukan proses pemberian umpan balik pada diri sendiri selama proses belajar dan memonitor efektivitas dari metode atau strategi belajar yang telah mereka lakukan. Lalu yang terakhir, memiliki komponen motivasi. Jadi, self-regulated learning adalah suatu proses di mana pelajar melakukan strategi dengan meregulasi kognisi, metakognisi, dan motivasi seperti itu. Jadi, dalam proses pembelajarannya dia memiliki kendali, sepenuhnya seperti itu. Dia mengatur segala-galanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan metakognisi dengan self-regulated learning. Metakognisi secara resmi diperkenalkan oleh Plappel. Livingstone mendefinisikan metakognisi sebagai thinking about thinking atau berpikir tentang berpikir. Menurutnya,
Metakognisi adalah kemampuan berpikir di mana yang menjadi objek berpikirnya itu adalah proses berpikir yang terjadi pada diri sendiri, seperti itu. Jadi memikirkan pikiran kita sendiri. Bagaimana cara kita memikirkan pikiran kita sendiri, seperti itu. Lalu pengaturan diri dalam belajar atau self-regulated learning sering disebut kemandirian belajar ya, nama lain dari self-regulated learning itu. Self-regulated learning merupakan salah satu aspek dari metakognisi, yaitu merupakan strategi pemanfaatan kognisi untuk mengatur perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar, seperti itu. Lalu, agar didapatkan pemahaman yang lebih mendalam, ada penjelasan dari Plappel yang mengenai konsep metakognitif. Jadi konsep metakognitif menurut Plappel ini ada dua aspek ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan tentang kognisi. Aspek pengetahuan tentang kognisi atau knowledge about cognition atau metacognitive knowledge mengacu pada pengetahuan individu tentang pemahaman kognitifnya sendiri atau pemahaman tentang ya pikirannya sendiri, seperti itu ya. Pengetahuan tentang kognisi ini berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman siswa. Oleh karena itu, relatif stabil. Kesadaran akan kemampuannya ini tidak dapat dijadikan garansi bahwa siswa akan menjadi aktif dan menjadi pembelajar yang memiliki strategi. Lalu aspek yang kedua ialah aspek regulasi kognisi. Sisi atau aspek lain dari metakognisi adalah regulasi metakognisi atau regulasi kognisi yang mengarah pada mekanisme pengaturan diri seperti mengecek, merencanakan, memonitor, mengetes, merevisi, dan mengevaluasi dari aktivitas pembelajar atau dalam pemecahan masalah. Self-regulated learning terjadi ketika pembelajar secara sistematis mengatur perilaku dan kognisinya mencapai tujuan belajar. Nah, berdasarkan pandangan Plappel tadi sudah jelas sekali bahwasanya aspek yang kedua dari metakognisi itu disebut self-regulated learning. Dan self-regulated learning ini berfungsi melakukan pengecekan, merencanakan, memonitor, mengetes, merevisi, dan mengevaluasi kegiatan belajar atau dalam pemecahan masalah. Self-regulated learning tidak hanya aspek yang sangat menarik dan penting dari metakognisi, tetapi juga merupakan pusat intelijensi. Self-regulated learning memainkan peranan dalam banyak macam aktivitas kognitif. Jadi dapat disimpulkan bahwa self-regulated learning merupakan bagian dari metakognisi, yaitu merupakan strategi pemanfaatan kognisi untuk mengatur perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengaturan diri dalam belajar. Yang pertama, pengaturan diri tingkah laku. Pengaturan diri tingkah laku ini meliputi 3 proses, yaitu yang pertama observasi diri. Sebelum individu mengubah tingkah lakunya, ia harus terlebih dahulu menyadari tingkah lakunya. Evaluasi diri. Yang kedua adalah evaluasi diri. Langkah berikutnya adalah menentukan apakah tindakan individu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu sesuai dengan standar pribadi individu tersebut atau personal standards. Yang ketiga, reaksi diri. Penilaian diri selalu diikuti dengan reaksi diri. Ketika individu berhasil melakukan sesuatu, individu akan merasakan kepuasan atau kesenangan. Namun jika mengalami kegagalan, individu akan mengalami kekecewaan atau perasaan tidak puas. Yang kedua, pengaturan diri dalam belajar menurut Pinrich dan de Grol. Pengaturan diri dalam belajar menurut Pinrich dan de Grol ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi metakognisi siswa untuk merencanakan, memantau, dan memodifikasi kognisi mereka. Yang kedua, cara siswa mengelola dan mengontrol usaha mereka dalam tugas-tugas akademik. Contohnya, siswa yang mampu menekuni atau tidak menyerah pada tugas-tugas yang sukar atau mampu menghindari gangguan-gangguan akan dapat mempertahankan dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehingga memungkinkan mereka berprestasi lebih baik. Yang ketiga,
Aspek self-regulated learning yang sangat penting yang diajukan para peneliti dalam konseptualisasi mereka adalah strategi kognisi yang secara nyata digunakan siswa untuk belajar, mengingat dan memahami materi bidang studi. Yang ketiga, pengaturan diri dalam belajar menurut Zimmerman. Di dalam pengaturan diri ini mengasumsikan 3 elemen yang penting, yaitu sebagai berikut. Strategi self-regulated learning merupakan tindakan dan proses yang diarahkan untuk menguasai informasi atau keterampilan yang meliputi cara, tujuan, dan persepsi siswa yang bersifat instrumental. Strategi-strategi tersebut memanfaatkan metode-metode seperti mengatur dan mengubah informasi. Yang kedua, self-efficacy, yaitu mengacu pada persepsi tentang kemampuan seseorang dalam mengatur dan melakukan tindakan yang dibutuhkan guna meraih kinerja keterampilan yang telah direncanakan untuk tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, tujuan-tujuan akademik, misalnya nilai-nilai sosial, kesempatan-kesempatan kerja setelah lulus yang sangat bervariasi. Yang keempat, pengaturan diri dalam belajar menurut Permon memiliki 4 komponen, yaitu sebagai berikut. Strategi pemrosesan kognisi. Yang kedua, strategi mengatur metakognisi. Yang ketiga, model belajar secara mental. Yang keempat, orientasi belajar merujuk kepada seluruh aspek atau ranah. Yang kelima, pengaturan diri dalam belajar menurut Purdy Hattie-Douglas. Di dalam pengaturan diri dalam belajar menurut Purdy Hattie-Douglas dapat diberikan kesimpulan, yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, adanya proses metakognisi yang mengatur proses kognisi. Dalam hal ini adalah mengatur perencanaan, mengontrol atau memonitor dan mengevaluasi proses belajar. Yang kedua, adanya motivasi yang tercermin dari adanya keyakinan akan kemampuan sendiri untuk menyelesaikan 3 tugas akademis. Yang ketiga, adanya komitmen pencapaian tujuan belajar atau tugas-tugas akademis. Aspek-aspek self-regulated learning. Di dalam self-regulated learning mempunyai aspek-aspek yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi diri, yaitu pernyataan yang mengindikasikan siswa untuk menilai kualitas tugas yang telah diselesaikan, pemahaman terhadap lingkup kerja atau usaha dalam kaitan dengan tuntutan tugas. Yang kedua, mengatur dan mengubah, yaitu pernyataan yang mengindikasikan keinginan siswa, baik secara terus terang atau diam-diam, dalam mengatur ulang materi, petunjuk mengembangkan proses belajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan perencanaan, yaitu pernyataan yang mengindikasikan perencanaan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan atau subtujuan dan rencana untuk menyusun urutan prioritas, menentukan waktu, dan menyelesaikan rencana semua aktivitas yang terkait dengan tujuan tersebut. Yang keempat, mencari informasi, yaitu perencanaan yang mengindikasikan upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tugas dari sumber-sumber lain saat mengerjakan tugas. Yang kelima, menyimpan catatan dan memantau, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk mencatat hal-hal penting dalam pelajaran atau diskusi. Yang keenam, mengatur lingkungan, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk mengatur lingkungan belajar agar membuat belajar lebih nyaman dengan mengatur lingkungan fisik maupun psikologis. Yang ketujuh, konsekuensi diri, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa dalam mempersiapkan atau membayangkan dan melaksanakan ganjaran atau hukuman untuk kesuksesan dan kegagalan. Yang kedelapan, mengulang dan mengingat, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk mengingat-ingat materi, bidang studi dengan diam atau dengan suara keras. Yang kesembilan, mencari dukungan sosial, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk mencari bantuan dari rekan-rekan sebaya, dari guru
dan dari orang dewasa. Yang ke-10, memeriksa catatan, yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk membaca kembali catatan ulangan atau buku teks. Yang ke-11, lain-lain, yaitu pernyataan yang mengindikasikan tingkah laku belajar yang dicontohkan oleh orang lain, seperti guru dan orang tua. Self-regulated learning dan capaian prestasi akademis. Semakin bagus kemampuan self-regulated learning yang dimiliki, maka akan semakin bagus pula prestasi akademis yang diraih oleh siswa. Pengaruh positif self-regulated learning tidak hanya tampak pada hasil belajar di sekolah untuk mata pelajaran yang konvensional, tetapi juga pada hasil belajar keterampilan-keterampilan tertentu. Self-regulated learning akan memengaruhi ketepatan waktu kehadiran siswa di kelas serta jumlah kehadiran di kelas itu sendiri. Siswa yang memiliki disiplin belajar yang baik dalam hal ketepatan kehadiran dan jumlah kehadiran di kelas cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Self-regulated learning juga diperlukan terhadap proses pembelajaran yang memang membutuhkan kemandirian yang besar. Peranan budaya dalam pengembangan keterampilan metakognisi. Peranan budaya dalam pengembangan keterampilan metakognisi menurut Best dan Ruther 1994. Perkembangan individu dalam perkembangan metakognisi dapat diterangkan dari hasil interaksi manusia dalam konteks sosial dan budaya. Masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain memiliki budaya masing-masing, dan budaya tersebut memengaruhi perilaku individu. Bagaimana individu belajar, berpikir, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap nilai-nilai kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat dan budaya mereka. Penjelasan keterkaitan antara budaya dan perkembangan metakognisi memberikan ciri peranan penting orang tua dan lembaga sosial yang lain dalam susunan yang harmonis atau orkestra untuk mengarahkan perkembangan kognitif. Kenyataannya, siswa yang berlaku dalam keluarga, organisasi sosial, dan organisasi pembina anak mengikuti perubahan budaya.